warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Serangkaian peristiwa dari berbagai sudut kota Cianjur akan kami rangkum dalam Warta Cianjur. Bersama saya, Yulianti Santika, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan inilah berita pertama untuk Anda. Badan Penanggulangan Bencana Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan bimbingan pelatihan penanganan bencana alam bencana banjir daerah Waduk Cirata dan Saguling. Bertempat di Gedung Delaga Biru Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cipanas, Jumat 12 April 2013, 150 orang peserta pelatihan tentang penanggulangan bencana alam bencana banjir daerah Waduk Cirata dan Waduk Saguling tingkat Provinsi Jawa Barat nampak serius mengikuti acara pelatihan tersebut. Bahan yang dipaparkan oleh pihak BPBD Jawa Barat ialah tentang antisipasi terjadinya jebol Waduk Cirata dan Saguling. Peserta dari Kabupaten Cianjur sejumlah 60 orang berasal dari instansi PLN Cianjur, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, dan Dinas BPBD Kabupaten Cianjur. Icang Ahmad Syamsuddin, Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan pelatihan penyusunan, rekonstruksi, kontingensi penanggulangan bencana alam, masalah banjir Waduk Cirata dan Waduk Saguling ini diikuti 60 peserta dari Cianjur dan 60 peserta dari Bandung, serta dari Provinsi Jawa Barat. Ini pesertanya dari Cianjur 60, dari Bandung 60, ada 120. Nanti setelah pulang dari sini dengan dibekali ilmunya selama 3 hari ini, mereka di masing-masing kabupaten kota bisa menyusun jika terjadi Waduk Cirata itu jebol atau Waduk Saguling itu jebol, apa yang harus dikerjakan. Jadi akan membuat rencana kontingensi. Diperkirakan pokoknya kalau Saguling jebol akan diperkirakan ini itu akan ada untuk penanggulangannya. Itu tujuannya. Dan ini wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kalau terjadi masyarakat harus ambil sikap ini. Karena kebencanaan bukan tanggung jawab BPBD, tapi tanggung jawab kita semua, diantaranya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dunia usaha, dan tanggung jawab masyarakat semua. Jadi fokusnya bahwa kebencanaan tanggung jawab kita semua, kita bersama. Pada sesi tanya jawab sempat terkuak tentang bagaimana PLN menangani jika Waduk Cirata jebol karena bencana alam yang akan mengakibatkan matinya listrik secara meluas. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Universitas Surya Kencana sebagai panitia pelaksanaan pengawasan ujian nasional tingkat kabupaten Rabu 10 April 2013 melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pengawasan ujian nasional tahun 2012-2013 bertempat di Aula FKIP Unsur. Di Kabupaten Cianjur, Universitas Surya Kencana ditunjuk sebagai panitia tingkat kabupaten. Sosialisasi dan koordinasi pengawasan ujian nasional tersebut berlangsung Rabu 10 April 2013 di Aula FKIP Unsur. Hadir pada sosialisasi tersebut penanggung jawab UN tingkat provinsi, Wakil Rektor 1 selaku Ketua Panitia, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, dan pimpinan fakultas, serta ratusan dosen yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Cianjur. Universitas Pendidikan Indonesia sebagai penanggung jawab ujian nasional tingkat Jawa Barat pada kesempatan sosialisasi tersebut menjelaskan secara teknis baik verbal maupun visual dan simulasi melalui layar lebar mengenai pelaksanaan ujian nasional dan standar operasional prosedur. UPI ditunjuk oleh pemerintah Dinas Pendidikan itu adalah penanggung jawab UN, pelaksanaan UN tingkat Jawa Barat, dan saya pribadi adalah ditugaskan oleh penanggung jawab untuk mensosialisasikan pelaksanaan UN 2013 di Cianjur, mensosialisasikan bahannya yang telah tadi disampaikan dari pos UN 2013, saya kira itu. Ya, kemudian ada perbedaan yang prinsip Pak dari tahun sebelumnya? Ya, itu kan tadi lumayan banyak perbedaan-perbedaannya, tapi insya Allah tadi para peserta sudah mengerti betul perbedaan-perbedaan itu, dan yang paling perbedaan yang paling mencolok adalah dari naskah. Itu kan jadi 20 ya. Dengan adanya naskah dengan berbarcode itu, otomatis peluang peserta untuk mengerjakan mandiri itu sangat besar, karena antara sebelah dengan sebelah, kiri kanan belakang itu berbeda barcode-nya ya. Jadi artinya apa? Betul-betul siswa harus nyaman mengerjakan sesuai apa yang ada di hadapannya.
Di penghujung acara berlangsung dialog dua arah antara narasumber dengan peserta mengenai beberapa poin dalam SOP yang mengalami perubahan sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Panitia Ujian Nasional tingkat Kabupaten Iis Ristiani mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh para dosen pengawas pada tingkat satuan pendidikan bertujuan agar para pengawas mengetahui dan memahami secara teknis maupun prosedur pengawasan selama ujian nasional berlangsung. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini dikhususkan untuk hari ini adalah untuk para pengawas satuan pendidikan, yaitu para dosen dari sejumlah perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, tujuannya adalah diharapkan mereka mengetahui secara persis tentang prosedur dan teknis pelaksanaan yang akan ditugaskan kepada mereka selama mereka bertugas di lapangan, itu di sekolah-sekolah. Ya Bu, apa yang menjadi perbedaan mendasar Bu dari aturan atau SOP tahun 2012 dengan tahun ini? Ya, ada beberapa hal yang prinsip yang berbeda pelaksanaan UN tahun 2013 dengan pelaksanaan UN tahun 2012 atau tahun-tahun sebelumnya. Dalam penyelenggaraan di tingkat kabupaten, UN itu tetap menjadi tanggung jawab bersama, yaitu Kementerian Agama, kemudian dinas dan juga perguruan tinggi. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti perguruan tinggi itu langsung menerima dan menyerahkan LJUN dari kabupaten ke pihak provinsi bersama-sama dengan dinas dan juga kepolisian dalam hal penyerahan LJUN. Ujian nasional SMA, SMK, dan paket C yang akan berlangsung mulai Senin 15 April 2013 ini diharapkan semua pihak akan berjalan dengan lancar. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, berhasil membangun jalan desa sepanjang 771 meter dengan memanfaatkan dana 100 juta per desa bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Inilah jalan Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang yang dibangun menggunakan dana bantuan 100 juta per desa program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jalan Desa Sukajaya sepanjang 771 meter dan lebar 2,5 meter ini yang menghubungkan Kampung Cisalak Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang dengan Kampung Jambudipa Desa Rencagaong Kecamatan Cilaku dibangun sejak tanggal 1 April 2013 hingga selesai pada tanggal 10 April 2013. Hingga selesai pada tanggal 10 April 2013 menghabiskan dana sebesar 100 juta rupiah. Haji Tata Sumarta, Kepala Desa Sukajaya, menuturkan bahwa ia berharap kepada masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang agar bisa merawat jalan desa yang baru dibangun ini agar perputaran ekonomi lancar. Pak, jalan yang dibangun ini Pak sekitar berapa kilometer Pak? Sekitar 771 meter. Terus anggarannya sendiri menghabiskan berapa nih Pak? Ya, anggaran itu memang 100 juta itu. Dari dana apa, dari bantuan apa nih Pak? Dari bantuan provinsi. Harapan Bapak setelah dibangunnya jalan ini gimana Pak? Apa? Harapan Bapak sendiri setelah dibangunnya jalan ini gimana? Ya, alhamdulillah. Harapan saya itu mudah-mudahan warga masyarakat bisa merawat dan untuk ekonomi lancar. Iya. Lalu mungkin Pak ucapan sendiri terhadap pemerintah nih Pak? Ya, saya atas nama Kepala Desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan adanya bantuan yang alhamdulillah setelah saya terima itu sudah direalisasikan kepada jalan tersebut yang berlokasi dari Kampung Cisalak sampai Jambudipa. Untuk bantuannya sendiri ini program dari pemerintah daerah atau provinsi? Dari provinsi. Sementara itu, Yosep Koswara LPM Desa Sukajaya menambahkan bahwa ia atas nama masyarakat Desa Sukajaya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan program 100 juta per desa. Karena dengan bantuan program 100 juta per desa ini, khususnya Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang telah bisa menikmati hasilnya dengan membangun jalan desa sepanjang 771 meter. Ya, saya mengucapkan terima kasih lah kepada bantuan dari Bapak Gubernur intinya yang senilai 100 juta, dan alhamdulillah masyarakat di sini sangat berantusias mengucapkan terima kasih atas ada bantuan ini, dan alhamdulillah sudah dibangunkan sepanjang 771 meter lebar 2,5 meter, dan juga kepada semua pihak
dan juga kepada Bapak Bupati Cianjur, Pak Haji Cecep Soleh, saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin ini juga dari semua pihak, bukannya dari gubernur saja, mungkin dari Bapak Bupati juga saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya mengharapkan kembali, sebab ada lagi yang sangat diperlukan itu yang Pasir Cau yang sudah dibangun sebagian kan oleh Cak Manis, terus Cilengsi, yang mudah-mudahan ke depannya ada bantuan lagi lah. Jadi itu belum terrealisasikan yang lainnya Pak? Diajukan sudah, cuman mungkin belum ada realisasi lah. Dan di Musreng Bandes sudah juga dimasukkan semuanya juga gitu. Yang mudah-mudahan di tahun 2014 ada lagi bantuan yang macam ini. Sekitar berapa kilometer Pak yang belum terrealisasikan Pak? Kalau dari Puncak Manis sampai Lubuk Jaya 1 kilo, tambah lagi ke sananya sekitar 4 kilo. 5 kilo. Total semuanya 5 kilo lah. Yang belum terrealisasikan? Ya, Dengan dibangunnya Jalan Desa Sukajaya ini diharapkan bisa memperlancar perputaran roda ekonomi, khususnya di wilayah Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, seolah tidak pernah ada pengalaman, fenomena galau dan resah selalu berulang, selalu terjadi saat mendekati ujian nasional, baik orang tua siswa, guru maupun siswa calon peserta ujiannya. Tidak hanya Mendikbud yang galau karena anggaran pendidikan tersendat menjelang UN ini, siswa dan orang tua pun bahkan guru di sekolah banyak juga yang galau. Namun kegalauan mereka justru menghadapi UN-nya. Siswa melakukan istighosah baik dipimpin langsung oleh gurunya atau inisiatif siswa sendiri. Terjadi di beberapa sekolah di Cianjur menjelang ujian SMA dan SMK dilaksanakan. Tentang UN tahun 2013, inilah komentar Ketua ICMI Cianjur saat ditanya TV Cianjur. Lihat dari tujuan misi UN sebetulnya bagus lah. Di bagian juga UN itu adalah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, punya tujuan yang luhur kan gitu. Nah memang dalam praksis kadang-kadang masih ada gap antara UN yang seharusnya bagaimana dengan UN pada kenyataannya. Itu saya melihat masih pada tingkat kewajaran. Nah, memang ada beberapa hal, kalaupun ada beberapa hal masalah, yuk kita sama-sama perbaiki. Dari sisi pemikiran seorang anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur, R.A. Ridwan menanggapi juga tentang UN kepada TV Cianjur. Bahwa penyelenggaraan UN itu ya sudah ditolak oleh MK, ya kan? Tapi ini tetap berjalan, Kementerian Pendidikan. Nah, tentu itu juga menimbulkan kegalauan kalau orang yang memahami tentang kepatuhan terhadap hukum. Belajar 3 tahun harus ditentukan oleh beberapa hari dengan ujian UN yang membuat orang murid itu tidak lulus, atau solusinya itu dengan ikut paket C. Ya. Ada ketidakadilan, ada beberapa yang ketidakadilan. Mereka juga pasti punya hati nurani. Yang pertama, sekolah negeri yang punya fasilitas yang baik untuk belajar, kemudian guru-guru yang berkualitas, harus sama standarnya dengan sekolah-sekolah swasta yang fasilitasnya jauh berbeda dengan negeri. Saya kira ini harus ini. Kemudian juga belum masalah penyelenggaraan UN ini selesai, pemerintah sudah dalam hal ini kementerian sudah membuat paket-paket ujian yang demikian complicated, seolah-olah tidak percaya terhadap penyelenggara, tidak percaya kepada murid. Ketika tidak lulus, enough dengan mereka mengikuti pelatihan tertentu. Tidur orang tua, murid tidur, tidak lulus dia bisa gitu latihan. Sebagaimana guru-guru ya kan yang tidak lulus dengan portofolio bisa dengan pelatihan selesai kan. Bagaimanapun UN ini sudah tersistem, semoga menjadi kebaikan bagi bangsa. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Yulianti Santika beserta kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Silakan kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.